pagi. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman semuanya yang terhormat CGP kita, Bu Pipin Wicasari dan Pak Muhammad Taufik Al-Hidayah. Terima kasih atas kehadirannya semua dan puji syukur atas Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan pertama diseminasi modul 14 nilai positif oleh CGP. Yang kedua, hari ini kita akan membahas persiapan prima kita, karena sesuai dengan tugas panduan yang ada bahwa kita pertama untuk tim, kedua itu kita membuat yang katanya itu mengintegrasikan kebutuhan pendidikan. Jadi kita akan mulai satu persatu karena kita baru belajar ya, jadi kita saling belajar. Untuk hari ini memberikan waktu, kita persilakan kepada kedua rekan kita untuk menyampaikan vaksinasi modul 14 nilai positif. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan kawan-kawan guru yang sudah datang ke kegiatan kami di kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Dari modul 1 sampai modul 1.4, apa yang sudah kita pelajari kita sosialisasikan kepada kawan-kawan kita yang nantinya Bapak Ibu guru, saya harapkan yang nanti kita masuk dalam kurikulum Merdeka ini bisa kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, untuk yang pertama saya pengen Bapak Ibu melihat ada video tentang pendidikan zaman kolonial. Begitu tentang pendidikan di Indonesia dari zaman kolonial. Maka akhirnya kita kenal namanya Ki Hajar Dewantara, kalau kita singkat KHD. Siapa beliau? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, beliau adalah tokoh pendidikan Indonesia dari zaman yang sudah sebelum kemerdekaan sampai setelah merdeka. Beliaulah yang terus berjuang bagi pendidikan Indonesia. Beliau membuat sekolah yang untuk semua orang, baik laki-laki, perempuan, yang kaya, miskin, yang punya jabatan ataupun tidak, yaitu taman siswa. Dengan dibentuknya taman siswa di sini diharapkan nanti pendidikan masyarakat Indonesia ini bukan lagi masyarakat yang bodoh, tetapi masyarakat yang mampu menghadapi tantangan zaman. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini membagi pendidikan dan pengajaran ini sesuatu yang berbeda. Pendidikan di sini menurut Ki Hajar itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat alam dan kodrat zaman. Alam itu alam siswanya, alam muridnya, alam mereka. Kemudian kodrat zaman yaitu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan kita sesuaikan dengan zaman kita dahulu. Kemudian ilmu syarat-syarat pengetahuan. Pendidikan yang teratur yaitu pendidikan yang berdasarkan pada pengetahuan. Itu ada ilmu batin manusia, ilmu hidup jasmani, ilmu keadaan, kesopanan, ilmu keindahan, ketertiban lahir, ilmu tambah pendidikan. Peralatan pendidikan ini ada beberapa banyak ya. Memberi contoh, pembiasaan, pengajaran, perintah, paksaan, tidak laku, pengalaman lain batin. Kita lanjut ke disiplin positif. Bagaimana disiplin positif itu? Disiplin positif adalah menumbuh disiplin yang terdorong dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif ini manfaatnya dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak, dapat mendukung kemandirian anak dan rasa bertanggung jawab atas dirinya, kemudian dapat mendukung lingkungan yang lebih baik dalam keluarga. Kemudian bagaimana cara komunikasi dalam disiplin positif, yaitu misalkan hindari menggurui, memerintah cepat berjalan tugasnya sekarang. Kita bahasa perintah dengan suara tegas keras itu kita hindari. Kemudian anjuran, menceritakan pengalaman. Oke, disiplin positif fokus pada arahan, bukan pada koreksi. Jadi kita ini adalah memberikan arahan,
bukan memberikan koreksi kepada murid-murid kita. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Topik udah banyak ngasih materi, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking ini sudah cukup populer untuk kurikulum merdeka, jadi bisa dipakai di kelas SD maupun SMP. Jadi ada SMP kelas 7, pas nanti untuk Bapak Ibu yang akan mengajar di kelas 7. Oke, silakan kita berdiri semua, kita ice breaking dulu. Lanjutan dari materinya Pak Taufik. Nah, yang akan saya berikan ini ada 3. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia, yang kedua adalah posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang ketiga adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, ini kalimat-kalimat yang restitusi bagi saya juga adalah kalimat yang baru ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini tadi kan Pak Taufik sudah menjelaskannya bahwa kita itu benar-benar harus memerdekakan anak. Anak itu harus dibuat senyaman mungkin. Nah, tinggal bagaimana kita gurunya yang harus mencari cara agar bisa menyamankan anak. Jadi kita akan terwujudlah sekolah ramah anak. Langsung ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Besser dalam bukunya yaitu Choice Theory. Yang pertama itu adalah penguasaan, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah kesenangan, dan yang keempat adalah kebebasan. Jadi setiap kita manusia, baik itu anak-anak maupun kita yang sudah dewasa, kita harus punya yang 4 ini. Apa yang terjadi kalau salah satu saja itu tidak terpenuhi? Menurut William Besser, jika tidak dipenuhi, maka yang terjadi adalah orang akan mengalami emosinya yang negatif. Emosinya timbul adalah negatif, bosan, sedih, kecewa, bahkan dia bisa melakukan tindakan yang kita anggap itu menyalahi aturan. Di situ dia berontak, istilah kita berontak. Kenapa? Karena dari 4 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Tapi bagaimana kalau dia terpenuhi? Kalau dia terpenuhi, maka dia akan bahagia. Entah itu anak, entah kita orang dewasa, pasti kalau 4 kebutuhan dasar kita terpenuhi, maka kita akan merasa bahagia. Nah, coba kita perhatikan. Saya buat 2 kasus. Kasus yang pertama, Yudi itu seorang anak TK. Kemudian dia selalu berlari keluar menuju jalan raya di depan sekolah yang ramai dan ada kendaraan. Pasti kalau kita seorang guru, kita akan merasa khawatir, ya. Kenapa anak ini sering lari-lari? Kemudian ternyata setelah diselidiki, namanya Yudi, kenapa jadi Bimo? Sorry, lupa ngedit. Ternyata setelah ditanya, Yudi kenapa kamu itu suka lari-lari keluar? Jawabannya, Yudi itu senang untuk main kejar-kejaran dengan bu guru katanya. Ternyata bagi dia, ketika dia lari main keluar, ibu gurunya ngejar, ternyata dipikir dia itu adalah main-main, senang dia dikejar. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kebutuhan yang ingin dipenuhi Yudi itu yang mana? Dari 4 kebutuhan ini, mana yang ingin dipenuhi oleh Yudi? Saya senang main kejar-kejaran sama ibu. Nah, seru katanya. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan apa? Kesenangan.
mungkin bagi kita guru yang masih awam, saya juga ternyata setelah menerima materi, setelah mempelajari materi ini, oh ternyata seperti itu. Bagi kita itu adalah sesuatu yang nakal gitu ya, nakal. Ternyata dia itu sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan. Oke, kita lihat kasus yang kedua. Tahun ini Dimas Denak berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir mobil. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Dimas jawabnya adalah, menyetir mobil itu seru katanya. Menurut Bapak Ibu, mana kebutuhan dasar yang sedang ingin dicapai oleh Dimas? Menyetir mobil itu seru. Apa? Menyetir mobil itu seru, berarti dia kan sudah punya kemampuan kan, kompetensi dia, berarti adalah penguasaannya. Menurut kita orang tua main terus, nyetir mobil terus, tidak balik-balik. Nah, tapi seketika kita teliti lagi, ternyata dia itu sedang ingin memenuhi kebutuhan dasar dia, yaitu salah satunya adalah penguasaan ketika dia bermain mobil. Oke, sekarang kita masuk ke posisi kontrol dulu. Ada 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nanti setelah kita tahu apa yang masing-masing ciri-ciri dari nomor 1 sampai nomor 5, nanti kita evaluasi, refleksi diri kita ini selama ini masuk dalam posisi yang mana. Tadi sebagai penghukum sebagian besar sudah disinggung sama Pak Taufik. Apa sih ciri dari orang atau guru yang dalam posisi sebagai penghukum? Yang pertama itu cirinya itu seorang penghukum, dia biasanya menggunakan hukuman fisik atau juga bisa hukuman secara verbal. Orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam. Aturan, biasanya orang yang guru yang sedang dalam posisi penghukum, dia akan berpegang pada aturan. Kamu melanggar aturan ini. Aturan sekolah ini seperti ini. Kamu melanggar, dia berpegangnya pada aturan yang sudah dibuat sekolah. Biasanya dia menggunakan nada yang tinggi. Nah, jadi dia menggunakan kayak tadi kata Pak Topik seperti apa? Menghardik ya. Nah, dia pokoknya pakai kata yang tinggi, notasinya suaranya tinggi. Nanti pasti apa yang akan dirasa sama anak? Benci, dia akan timbul rasa benci. Dan ciri hukuman itu biasanya dia bersifatnya nggak satu arah, bukan kesepakatan, ya, bukan kesepakatan dua orang, tapi dia bersifat satu arah. Lari keliling lapangan, itu 10 kali, push up 10 kali, itu biasanya yang kerja menentukan adalah orang yang berkuasa dan yang si penghukum tadi. Nah, kalimatnya apa? Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ternyata kalimat seperti itu juga termasuk dari ciri penghukum. Kemudian kita lihat apa ciri dalam posisi kontrol, yaitu pembuat rasa bersalah. Jadi gurunya ini yang membuat si siswa tadi merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, suaranya dibandingkan dengan penghukum, dia suaranya akan lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang
membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kalimatnya seperti apa? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nadanya halus, ya, tidak seperti penghukum tadi, tapi di sini dia sedang memojokkan siswa seperti itu sehingga siswa nanti akan ada rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Di mana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Abi, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Kelihatannya halus, tapi sebenarnya nanti dia membuat siswa menjadi seakan-akan bersalah. Lanjut berikutnya, ciri kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak akan menyakiti karena sebagai teman. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid-murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi kalau posisi kita sebagai guru itu ada nilai positif, ada nilai negatif. Tapi kalau yang dua tadi, menghukum dan membuat rasa bersalah, itu nilainya negatif. Positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kalau di sini sudah ada posisi positifnya, kira-kira negatifnya itu apa? Positifnya kan terjalinnya hubungan baik antara murid dan teman, sedangkan di sini tadi disebutkan bisa negatif, bisa positif. Menurut Bapak Ibu, posisi dampak negatif dari posisi kontrol sebagai teman ini apa? Silakan berpendapat. Silakan. Jadi di sini kalau kita terlalu dekat dengan peserta didik, maka peserta didik tidak bisa memperhatikan bahwa kita itu adalah guru. Jadi bahasanya tadi Pak Taufik bilang melunjak atau kurang hormat gitu. Mungkin dari segi bahasa, kemudian mungkin dari segi fisik, maksudnya mungkin dengan kawan terbiasa nablek itu apa? Pukul gitu ya, itu mungkin sebagai teman tidak masalah, tapi kan antar guru dengan siswa itu tidak sopan maksudnya, seperti itu. Ada lagi mau berpendapat? Nah, jadi kalau kita terlalu dekat dengan murid juga tidak baik. Nah, kenapa ya? Tadi kata istilah gurunya ada asalnya itu melunjak ya. Nah, dia tidak ada batasan antara guru dengan murid, ada batasan guru dengan murid. Jadi kalau menyelesaikan sesuatu bisa aja bapak yang bantu kami beribu lah bu. Nah, yang bantu kami kemana? Nah itu akan mengabulkan batasan antara murid dengan guru. Ya. Contoh kalimatnya, ayo bantulah dari bapak ya. Kalau mau minta misalnya anak biar tertib, ayolah kita bantulah bapak ini biar pacarannya cepat berjalan gitu. Nah itu ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah dia bapaknya mengungkit-ungkit apa yang sudah diberikan kepada siswa. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi murid nanti akan hormat hanya kepada guru tertentu saja, ya. Sedangkan pada guru lain belum tentu dia hormat, belum tentu dia akan menaati peraturan. Oke, ini posisi tenang. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kalau guru ini sebagai pemantau, maka guru itu di sini cirinya adalah memantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada aturan dan konsekuensi. Nah, dia berpegang pada kata ini, aturan dan konsekuensi. Jadi kalau pemantau itu ada aturan dan konsekuensi yang dia pegang. Dia suara nadanya dia datar, tidak terlalu dekat, tidak tinggi, tidak rendah.
konsekuensinya ini. Jadi sudah ada kesepakatan. Beda dengan penghukum. Kalau penghukum tadi tidak ada kesepakatan. Hukuman itu ditentukan sama orang yang berkuasa, yaitu guru tadi kepada muridnya. Kemudian sudah. Oke, contoh kalimatnya ada peraturannya apa dan kenapa datang kamu? Coba kamu lihat peraturannya. Dia suruh mengingatkan sebuah peraturan apa. Kemudian kamu apa yang telah kamu lakukan? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Jadi dia sudah ada aturannya, sudah ada aturan dan ada konsekuensinya. Nah, yang seperti tapi nanti di dalam kurikulum Merdeka ini tidak boleh peraturan itu diganti dengan kesepakatan. Ya, seperti Pak Taufik sampaikan pada waktu kita rapat. Jadi itu kalau sekarang masih istilahnya yaitu peraturan. Nah, ini yang terakhir. Jadi guru pada posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang mungkin agak sulit kita terapkan atau mungkin belum pernah sama sekali kita terapkan. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat kolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi di sini ada dialog antara guru sebagai manajer tadi dengan murid yang melakukan kesalahan. Dan di sini murid itu yang mencari solusinya sebagai bentuk pertanggungjawaban dia terhadap apa yang sudah dia lakukan, terhadap kesepakatan atau keyakinan kelas apa yang sudah dia lakukan. Contoh kalimatnya, apa yang sudah kita yakini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, terutama wali kelas 7, silakan membuat keyakinan kelas. Nah, nanti kalau anak Bapak Ibu sudah membuat, kemudian ada pelanggaran, maka siswanya diingatkan lagi dengan keyakinan kelasnya. Kemudian ada kalimat, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Nah, kalau dia mau bertanggung jawab, berarti kamu itu seorang apa, nak? Nah, dia jadi di sini seperti kita itu guru BK. Nah, pelan-pelan ngomongnya, boleh ngegas. Kemudian kita tanya, apa rencanamu untuk memperbaiki? Jadi kita itu meminta siswa sendiri yang berpikir atas solusi yang sudah dia lakukan. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah bicara 5 controlling. Mari kita refleksi. Selama ini diri kita itu berada di posisi yang mana? Nah, saya nanti minta pendapat Bapak Ibu ya. Selama ini kita itu berdiri atau berada di posisi sebagai apa atau bagian yang mana? Silakan. Siapa yang mau mengomentari? Kalau saya pribadi biasanya pada posisi tengah, nomor 3. Nah, saya biasanya apabila dalam mengajar, nah itu terdapat siswa yang melakukan kesalahan atau melanggar. Nah, di sini saya tidak menghukum secara langsung, kecuali siswa tersebut melakukannya berulang-ulang kesalahan tersebut. Ada pernah kejadian ya, dulu siswa tersebut pernah melakukan kesalahan, tidak pernah mengerjakan tugas ya, dan itu dilakukan berulang kali pada saat pelajaran. Mungkin dia tidak apresiatif dengan pelajaran bahasa Inggris saat itu. Nah, atas kejadian tersebut, saya panggil siswa tersebut, kemudian saya suruh dia ke depan. Saya suruh dia menemani saya untuk membacakan teks. Jadi posisinya di sini adalah ibaratnya memperlakukan dia itu sebagai tutor supaya. Jadi saya suruh dia membaca teks. Sebenarnya itu tugas saya sebagai seorang guru. Saya harus membacakan teks speaking. Tapi karena dia melakukan kesalahan, nah saya
menyuruh dia ke depan, dia yang menggantikan posisi saya untuk membacakan teks tersebut sampai berulang-ulang. Ya, kalau dia di kelas tadi suaranya sibuk-sibuk terus, meeting beributannya, saya manfaatkan suaranya itu untuk menggantikan suara saya agar dia bisa membuat membacakan teks speaking yang seharusnya saya lakukan, tapi saya ungkapkan ke siswa tersebut yang melakukan kesalahan untuk menggantikan posisi saya. Nah itu. Nah di sini saya memperlakukan dia sebagai teman. Jadi teman saya pada saat saya mengajar di depan, dia menuju ke depan. Nah, posisinya saya dilakukan oleh dia. Begitu saja. Terima kasih Mas Ma. Ada lagi yang mau berpendapat Bapak Ibu? Selama ini Eliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat posisi kontrol guru yang saya kuasai itu adalah pemantau. Nah, di pemantau ini salah satunya kesepakatan kelas pada saat pelajaran IPA. Nah, apa sih kesepakatannya di awal? Nah, apabila anak-anak di kelas itu melanggar kesepakatan tersebut, ada konsekuensi yang harus kita sepakati. Misalnya, kemarin saya masuk di kelas 8. Sebelum memasuki materi, sebelum saya jauh ke pembelajaran, kami membuat kesepakatan dulu. Di saat masuk ke kelas, mengucapkan salam, kemudian tidak ada yang mengeluarkan suara sampai saya memberikan informasi terkait pembelajaran. Nah, jika anak-anak tersebut melakukan pelanggaran tersebut, ada konsekuensi yang harus disepakati. Yang pertama, jika diperingati berulang kali dia nggak diam juga, ibu sepakat untuk diam sampai kalian diam baru bisa pembelajarannya dilanjutkan. Sepakat? Ya, sepakat Bu. Nah, jadi saya lebih ke pemantau. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau saya ditanya, saya sendiri itu berada di posisi mana? Jadi kami ditanya nih di dalam pendidikan kami ditanya, Bapak Ibu selama ini itu berada di posisi mana? Kalau saya itu posisinya bisa pendukung, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Tapi paling banyak saya ada di posisi pemantau. Pendukungnya paling karena anak terlambat masuk, paling saya suruh nyanyi gitu. Tapi itu termasuk hukuman karena tidak ada kesepakatan di antara kami. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini kadang-kadang ketika kita seperti sudah berulang-ulang ya dia ngelakuin, kemudian gimana? Nah, ketika seperti itu saya sedang berada dalam posisi pembuat rasa bersalah, dan itu tanpa sadar kita lakukan. Tanpa sadar kita menyebutkan itu sebelum saya dapat materi ini. Kemudian kalau pemantau sama seperti Bu Yeliza, saya juga di kelas itu membuat kesepakatan pada proses pembelajaran. Jadi kalau ada siswa yang melanggar itu memang sudah ada konsekuensi. Nah, ilmu baru adalah sebagai manajer. Manajer itu kita membuat siswa tidak merasa terhakimi, sehingga kemudian kita mengajak dia untuk membuat solusinya apa terhadap masalah yang sudah dia buat. Terus kami pernah bertanya, kalau kita posisinya manajer terus, kayaknya sekolahnya nggak jalan. Maka dijawab, manajer itu bisa sekali sebagai pemantau. Jadi nanti ketika murid sudah buat membuat solusi atas masalah yang dia buat, kemudian kita akan turun, kita menjadi pemantau. Benar nggak solusi yang dia buat itu dia jalankan? Jadi kita tidak standby terus di manajer, kita bisa sekali-sekali turun menjadi pemantau. Nah, yang perlu kita hindari adalah posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kalau menurut saya posisi sebagai teman ini masih perlu untuk kasus-kasus tertentu. Kita masih perlu ada pendekatan sebagai teman. Yang perlu kita hindari adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Oke, kita lanjut dulu.
Oke, ini yang keyakinan kelas. Dulu kita menggunakan kata peraturan, sekarang kita ganti dengan keyakinan kelas. Boleh juga kesepakatan, tapi bahasa yang digunakan dalam kurikulum merdeka ini adalah keyakinan kelas. Bisa juga keyakinan sekolah, atau karena kita ada yang sebut diri sebagai guru mapel, maka disebut keyakinan mata pelajaran pada saat proses pembelajaran. Bagaimana cara membentukannya? Nanti Bapak Ibu yang mau lihat YouTube saya boleh, saya dengan kelas 8F itu sudah buat keyakinan kelas yang sudah saya videokan. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan-pernyataan universal itu ada nilai-nilai kebaikan yang sudah biasa kita dengar, ya, yang bisa diterima dimanapun. Kemudian keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi kita buat keyakinan kelas jangan yang muluk-muluk, yang tidak bisa dilakukan oleh siswa, yang tidak bisa dilakukan oleh murid, maka itu percuma. Lanjut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Berikutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak adek, bukan sesuatu yang tidak bisa diubah, tapi bisa diubah. Misalnya Bapak Ibu mau buat kesepakatan dengan anak-anak, nah kita tinjau keyakinan kelas kita ini tiap 3 bulan, boleh, ya, boleh dengan cara yang sama yang kita lakukan pada awal. Ini langkah-langkahnya dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan seluruh warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas Bapak Ibu untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi semua siswa itu 33 siswa, 33 dia harus mencurahkan pendapat tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas dia itu misalnya semua siswa berhak mendapat pengajaran, ya. Nah, boleh. Semua siswa harus belajar sungguh-sungguh, boleh. Nah, si A ngasih si B, boleh tidak si A itu ngasih lebih dari 1, boleh, ya. Kemudian langkah kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian di mana semua warga kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi setelah anak-anak tadi bikin sesuatu tulisan di kertas, dia suruh tempelkan di papan tulis, ya, tempelkan. Semua siswa 33 berarti 33 kertas yang tertempel di papan tulis. Kemudian langkah ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat dalam bentuk positif. Kalimat negatif itu apa? Misalnya, jangan makan dan minum. Nah, ada kata jangan, itu berarti kalimatnya negatif, diganti dengan kalimat yang positif. Dilarang juga kalimat negatif, iya. Jadi tidak boleh. Apa kira-kira? Menjaga ketertiban kelas, menjaga kebersihan kelas. Kata jangan dan dilarang itu berkonotasi negatif. Lanjut. Langkah keempat, tinjau kembali curah pendapat. Nah, tadi ketika sudah ditempel semua, itu kan ada kalimat-kalimat yang negatif. Nanti Bapak Ibu pilih kalimat yang negatif menjadi kalimat positif. Kemudian mungkin si A dengan si B ada yang sama, dijadiin satu aja. Jadi diringkas. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Nah, jangan berupa peraturan. Jangan makan di kelas, kayak gitu kan berupa peraturan. Langkah kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Nah, setelah tadi, kalau saya kemarin setelah saya perhatikan, kemudian saya buat tulis itu di papan sebelahnya, yang sama ini, yang negatif kita ubah jadi positif. Nah, anak-anak kira-kira mau ditambahin lagi nggak? Gitu. Langkah keenam, setelah keyakinan
selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah atau kelas. Kalau keyakinan sekolah, maka seluruh warga sekolah akan tanda tangan. Kalau keyakinan kelas, maka seluruh siswa akan tanda tangan. Nah, itu yang belum saya sempat videokan atau saya rekam itu yaitu tanda tangan siswanya. Kalau sampai penyimpulan keyakinan kelas saya sudah selesai, tapi kalau tanda tangannya atau kesepakatannya belum. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, ada yang mau ditanyakan tentang keyakinan kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik acara kita hari ini, dan kita juga berharap bahwa ini bukan hanya sekedar sosialisasi atau penugasan yang memang pada program yang harus Bapak Ibu laksanakan. Tapi kalau demikian yang betul-betul memang kita ingin laksanakan dalam rangka penerapan kurikulum merdeka. Dan kapan kita juga kalau sudah berbicara kurikulum merdeka, termasuk saya bagian daripada itu. Kami berpesan sebagai asesor untuk meloloskan orang-orang yang memang punya kemampuan, kemauan, dan keyakinan. Makanya susah masuknya. Dari 500.000 itu hanya 40%. Jadi yang ada di sini ini orang-orang sudah hebat, sudah melalui proses yang panjang. Tapi kita harapannya juga nanti bukan hanya berarti sampai situ, karena mereka akan menjadi agent, maka perlu dukungan seperti ini. Artinya ketika kita ini seperti ini dalam proses, kemudian nanti pelaksanaannya adalah memang seperti yang kita sudah rencanakan. Nah, kemudian yang tadi terkait untuk kontrol dan kemudian yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, saya memberikan pendapat ya, bahwa memang kita harus membagi 3 kelompok. Ya, ada kelompok besar. Kelompok besar ini adalah seluruh siswa dan stakeholder yang ada di sini. Kemudian ada kelompok kecil, yaitu kelompok kelas, dan ada 1 individu. Karena itu, ya, dalam prakteknya kita secara holistik tidak kepastian. Karena itu kita bisa membedakan. Tadi materi Ibu Bibi tadi kontrol tadi itu, makanya ya kita bisa pada posisi 1, 2, 3, 4, 5. Tapi pasti ada yang dominan. Nah, itu yang ditanya tadi kan. Jadi kalau kita suruh memilih, makanya tadi kan saya sudah bisa menduga pasti kita akan, dan Bu Bibi sendiri sudah menyatakan dari pada posisi. Karena memang tidak bisa kita parsial, holistik kita itu. Karena Pak Taufik itu tadi sudah bilang materinya, ada diferensiasi, ada heterogenitas, ada perbedaan culture, karakter, habit. Karena itu kita dalam prakteknya itu tentu harus membedakan nanti. Pada posisi individu kita biasanya menjadi teman, tapi pada posisi kita sebagai wali kelas misalnya, kita menjadi kontrol, kita kemudian agak lebih tegas. Tapi pada posisi kelompok besar tata tertib. Karena itu, karena mau praktekkan, saya hanya mendapatkan pendapat saya supaya bisa dipraktekkan langsung nanti. Kita sudah masuk pada awal ada yang baru. Jadi kalau pada tatanan tata tertib kelompok besar tadi, maka betul kita harus bikin tim. Tim itu harus bijaksana, harus memikirkan konsekuensi. Kalau kita berposisi pada kesepakatan, pada posisi tadi teman, maka akan terjadi tadi dia tidak akan hormat kepada tata tertib. Posisinya dia akan tidak menyenangkan saya tata tertibnya. Tidak bisa seperti itu. Tapi kita bisa memanfaatkan. Contohnya apa? Kita ambil perwakilan-perwakilan dari tiap kelas. Kita tanya, kalau ini karena kita akan merubah sangat banyak itu dari tata tertib yang lama kepada tata tertib yang baru atau kesepakatan yang baru. Tapi bisa dengan tim tadi, kemudian siswa-siswa yang kita anggap bisa berpendapat, punya kemauan memajukan sekolah, maka kita tanya, kalau ini seperti apa? Apa masih misalnya, apa masih masih relevan? Misalnya sepatu itu harus hitam semua, ya kan? Siapa tahu tidak relevan lagi, itu bisa dirubah. Tapi kalau mau merubah semuanya itu kan berat. Relevan
depan, Pak, nggak masalah kami ini. Gimana ya, Neng? Oke, tidak memperhatikan orang tua juga, dan persiapan bisa juga dari kakak-kakaknya. Hal-hal seperti itu. Kalau yang kecil tadi, kesepakatan di kelas, tentu wali-wali kelas itu harus ada peraturannya dengan kelas. Tetapi ada satu lagi, yaitu individu. Ada lagi guru mapel, dan bisa dia terlalu ikut peraturan wali kelas. Tetapi dia punya kelas sendiri. Saya ambil contoh aja ya, misal beberapa waktu lalu ada guru misalnya tidak membolehkan anak itu minum dalam kelas. Saya nggak masalah, guru lain nggak masalah, izin mau enggak, bagi guru itu tidak boleh. Lalu itu kita berikan juga kebebasan, tapi dengan ilmu yang diberikan berpikir tadi, dia akan berpikir, oh saya ini bikin orang nggak enak, bikin orang nyaman. Nah, ilmu itu yang penting. Di sosialisasi seperti ini bagus juga kita ulang lagi dalam bentuk memang semuanya guru, sehingga kita nanti kurikulum merdeka itu betul-betul. Dan harapan kami, kita saya juga kan harus bercerita sebagai asesor, saya juga bercerita bahwa dengan pengalaman kita sendiri ya, bahwa kami di sekolah seperti ini ada PGP kami, kemudian ada praktek kami di situ, dan itu betul-betul seperti yang kita inginkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Faisal, bagus ya. Jadi Pak Topik nanti sebagai kesiswaan nanti kita bersilaturahmi tim gitu ya, tim besar, tim kecil boleh. Betul kata Pak Faisal tadi sebutkan bahwa guru mapel itu punya peraturan sendiri ya. Saya waktu sebagai guru mapel juga saya punya peraturan sendiri. Saya membolehkan siswa itu minum, bukan makan ya, minum ketika dia haus, tapi dia harus cuci tangan. Mungkin kalau di peraturan kelasnya tidak ada. Makanya tadi di awal saya menyebutkan ada guru mapel itu juga punya peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu ditempelkan di dinding, ya, ke dinding di tempat yang bisa dilihat. Tapi kalau guru mapel itu cukup kesepakatan ketika di awal pelajaran, ya. Kalau mau direvisi nggak apa-apa, misalnya materinya baru, misalnya butuh tenaga, boleh nggak makan Bu? Boleh nggak minum Bu? Nah itu silakan. Jadi yang namanya keyakinan tadi itu bisa direvisi, bisa evaluasi kembali ya, disesuaikan dengan kegiatan Bapak Ibu. Tapi kalau untuk guru mapel tidak perlu ditempelkan, tapi kalau untuk keyakinan kelas itu ditempelkan ke dinding di tempat yang bisa dilihat oleh orang banyak. Oke, lanjut ya. Berikutnya, bukan tadi Pak Topik dari Pak Faisal, nanti bisa ditindaklanjuti. Nah, ini segitiga restitusi. Ini materi baru juga bagi saya. Baru saya tahu, oh ternyata dalam menyelesaikan masalah itu ada langkah-langkahnya. Dan langkah-langkah ini digunakan oleh guru yang biasanya dalam posisi sebagai manajer. Langkah pertama itu adalah menstabilkan identitas. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Jadi kalau ada murid yang melakukan kesalahan, maka kita langkah pertama adalah menstabilkan identitasnya. Kalau kita ingin menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat seperti ini. Anak itu kan pasti ketakutan ya kalau kita panggil ya. Kita kasih tahu berbuat salah itu wajar. Kayak seperti itu. Nah, ini tugas guru BK, persis kita jadi seperti guru BK ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi kayak gitu ya, kalimat pertamanya. Atau kita bilang tidak ada manusia yang sempurna. Atau kalimat saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini loh. Tidak usah takut, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ini ingin mencari solusi dari persoalan. Nah, jangan takut, Ibu tidak nanya sih siapa yang salah, yang benar, tapi kita cari solusinya. Atau kita bisa bilang juga, kamu berhak kok begitu. Misalnya nih, aku nih dikata-kata kok sama dia, marah kok. Nah, terus kita, kamu berhak marah, gitu kan. Tapi nanti ada kata selanjutnya ya. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Misalnya dia berkelahi. Coba kamu pikir, apakah kamu sekarang sedang menjadi dirimu sendiri? Apakah
sudah baik. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat pembuka ya, sebagai langkah pertama untuk menstabilkan identitas dia. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah, tindakan yang sudah diperbuat oleh anak tersebut ya. Tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan itu. Contoh kalimatnya adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu berantem. Nah, gitu ya. Kenapa kamu mencuri? Pasti kamu ada alasannya. Kemudian ada kalimat juga yang kita gunakan adalah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalnya nih dia dikata-kata nih bapaknya tadi, dengan kata Pak aku bu, udah setuju bu, kejagur dia. Nah, boleh kamu melakukan itu, kamu melindungi nama baik bapakmu misalnya. Ada kalimat berikutnya ya. Nah, jadi ini kalimat pembuka atau kalimat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya. Jadi ini adalah kalimat-kalimat yang membuat atau meredam kemarahan siswa tadi itu. Kalau siswa sedang marah, jadi kalimat kita itu harus halus. Langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini akan dihubungkan dengan keyakinan anak yang sudah dibuat di kelasnya. Kan kita sudah ada nih menghargai, misalnya menghargai semua orang. Nah, kalau dia ternyata berantem, berarti kan dia tidak menghargai lagi. Nah, kalimat tapi kita jangan, bukan kita yang menyebutkan kamu berarti tidak menghargai temanmu, kamu berarti tidak. Tapi kita bikin kalimat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati. Nah, nanti biar siswanya yang berpikir, apa sih yang aku langgar nih, keyakinan kelas yang mana. Jadi bukan kita yang menyebutkan, tapi siswalah yang berpikir. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi nanti kalau dia sudah menyebutkan, aku melanggar, misalnya aku melanggar keyakinan kelas tentang menghargai sesamanya, ya. Terus dia mau, setelah itu kita, terus gimana solusinya? Kamu tuh ininya seperti apa, gitu kan? Atau kamu itu mau jadi orang seperti apa? Gitu. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal. Jadi motivasi untuk menyelesaikannya itu internal, dari dalam diri si murid itu sendiri, bukan dari kita. Serta dia bertanggung jawab. Disinilah kita menumbuhkan tanggung jawab siswa tadi akibat dari perbuatannya. Oke, itu materi dari saya. Cukup sekian. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di tahun ajaran baru, kita akan membuat namanya keyakinan kelas ya. Jadi kalian itu pengennya apa agar kelas ini selama satu semester ke depan itu bisa nyaman, aman, menyenangkan bagi kalian untuk belajar di dalamnya. Nah, kalian inginnya apa? Silakan kalian tuangkan di dalam kertas. Nanti kalian tempelkan di depan keinginan kalian untuk kelas kita seperti apa. Nanti sudah saya siapkan isolasinya, nanti silakan kalian tempelkan di kelas. Silakan sekarang tulis kalian itu ingin keyakinan kelas apa ya, silakan. Minimal berapa? Tulis saja dulu maunya kamu berapa. Kalau bisa, yang bisa untuk semua, bukan untuk kita saja, tapi untuk semua ya. Bukan untuk pribadi kita, tapi untuk semuanya. Silakan menuliskan keinginan kalian agar kelas kita nyaman, enak, dan menyenangkan selama proses pembelajaran. Silakan ditulis di kertas, kemudian ditempel di papan tulis.
menjaga kebersihan kelas ini udah positif apa belum? Sudah. Keyakinan kelas 8, keyakinan kelas 8 ini, 1. Menghargai dan menghormati orang lain, 2. Menjaga ketenangan kelas, 3. Menjaga kebersihan kelas, 4. Meminjam barang teman dengan izin. Ya, jadi ada 4 keyakinan kelas kita yang kita sepakati hari ini. Ya, intinya nanti sekretaris akan mencetaknya